Nah, kan dari sini pertama itu kan data hidup, lokasi hidup ya, data hidup, lokasi hidup. Terus kita ke aplikasi pencet ini aja, ke aplikasi. Nah, kalau udah ke aplikasi, kita pertama ini kan lihat tulisannya WiFi terputus ya. Ke lokasi. Nah, ini ada tulisannya alamatnya. Nanti ada alamat masjid atau alamat HP ini berada gitu. Ya kan, kalau udah ada alamatnya, nanti bisa lanjut ke step berikutnya atau langkah berikutnya. Tapi kalau misalnya belum ada, kita bisa tekan cari lokasi gitu sampai ini ada. Kalau sudah ini ada, maka latitude sama longitude angkanya ada kan, maka ini dicatat. Karena nanti buat misalkan ini udah terhubung, nanti dia bisa jadi berubah, angkanya bisa berubah karena ini nanti jadi hilang. Tuh. Kalau udah kayak gini, kita lanjut ke step berikutnya. Kita yang data dimatiin, terus WiFi-nya tadi pilih yang ini tesi jam sholat. Udah terhubung atau tersambung, kita ke aplikasi lagi tadi. Udah tersambung, ditandai warna biru, udah tulisannya tersambung. Terus kemudian kita kirim, pencet kirim. Nah, ketika pencet kirim, maka jam sholat ini ditandai dengan bunyi bip ya tadi ya Pak, bunyi bip sama kedipan. Itu tandanya pengaturan udah masuk. Tapi kalau belum ada bunyi bip atau kedipan, itu ditunggu sekitar 5 detik baru pencet kirim lagi. Itu sudah ini udah masuk ya Pak ya. Kalau udah masuk, terus kemudian kita ke menu utama, terus ke waktu. Nah, ini pencet aja auto sinkron. Nah, ketika pengaturan udah masuk, sama jam sholat ditandai dengan kedipan 1 kali dan bunyi bip. Itu ya Pak ya. Nah, proses yang tadi setting jam dan tanggal dengan lokasi itu dilakukan saat pertama kali aja, tidak usah setiap hari gitu. Kalau waktu mungkin bisa dilakukan ketika ternyata kok jam sholatnya kok nggak sama dengan ini kan yang ada di HP kita, maka kita bisa pencet waktu terus auto sinkron tadi. Itu ya Pak ya. Kalau udah kayak gitu, kita bisa ke settingan yang lain, itu bebas. Misalkan ke iqomah. Nah, ini ada subuh. Misalkan kita mau nyeting subuh, pencet subuh dulu. Walaupun ini udah ada tulisannya subuh, kita pencet lagi subuh dulu Pak. Nah, terus kemudian ini jeda iqomahnya mau berapa? Ini menit ya. Tuh, mau berapa menit tuh. Misalkan subuh jeda iqomah mau berapa? 3 menit. Misalkan pencet angka 3. Terus kemudian kirim. Gitu. Sama Pak ya, ditandai dengan kedipan dan bunyi bip. Terus kemudian off, display off. Itu berapa mau subuh misalkan. Nah, ini kan ada keterangannya, jeda iqomah adalah timer waktu mundur menuju waktu sholat yang satuannya menit. Terus kemudian display off adalah lama display mati ketika sholat berlangsung. Jadi pas sholatnya berlangsung tuh ini tampilannya nggak kayak gini Pak. Jadi bisa jam aja atau bisa titik di sini kedip-kedip. Itu ada pengaturannya. Nanti akan saya jelaskan. Tuh. Nah, ini display off, Bapak mau setting berapa? Misalkan mau setting subuh, display off-nya, terus setting berapa? Misalkan sholat itu lamanya mungkin 5 menit ya. Kita klik kirim. Tuh. Udah seperti itu. Ya, untuk pengaturan yang duhur, maghrib dan lain sebagainya bisa dilakukan sendiri ya Pak ya. Tuh, coba aja Pak, maghrib atau apa. Mana gini doang? Iya, nggak apa-apa, kan menit. Bapak menitnya pilih aja. Kak berat.
Nah udah kalau itu mau subuh lagi Pak yang disetting. Subuh semua. Nah ini terus kemudian menu utama, terus ada koreksi. Ini koreksi sebenarnya tidak perlu dipakai, tapi kadang ada orang yang misalkan loh Mas, jamnya ini kok beda ya antara masjid sana dengan masjid sini. Yang bener yang ini Pak, karena ini berdasarkan koordinat dia sampai komanya 4 kan tadi gitu. Kalau yang jam lain kan kita nggak tahu masjidnya itu pakai jam apa gitu ya. Yang benar ini malah sebenarnya nggak usah dipakai. Yang jam masjid lain itu harus mengikuti ini malah gitu. Nah ini kalau mau nyeting ya kayak gini aja gitu. Biasanya yang kepake tuh hijriyah karena kadang ada apa tuh namanya Muhammadiyah sama NU gitu kan beda gitu. Nah terus kemudian ini ada plus sama minus, koreksinya mau dikurangi atau ditambah gitu. Nah terus ini nilai koreksinya mau berapa sampai 59. Lanjut ke step berikutnya, koreksi udah, terus pesan Pak. Pesan ini Bapak bisa ke running tag yang tadi saya tuliskan, ini wakaf Bapak TSI itu gantinya di sini Pak. Ini pesan nomor 1, ini Bapak ganti aja tulisan apa gitulah, silahkan ganti aja Pak, masjid apa namanya misalnya. Gantinya di situ.